lihat di sini ya, Yunghun ya. Mungkin ada suatu hal ya di masa lalu yang dia pengen lakuin gitu loh, tapi dia nggak bisa lakuin gitu loh di sini. Mungkin hal ini terjadi karena dia adalah seorang idol kali ya. Jadi dia sering bentrok gitu loh antara keinginan diri dia sama keinginan yang lain gitu loh, keinginan dari pihak lain gitu. Karena emang kan kalau idol itu kan emang harus ikutin ketentuannya dari agensi ya, kayak gimana ya, kalau nggak ikutin ketentuan agensi otomatis kan nggak bisa jadi idol. Dan tentunya juga banyak 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 hal gitu loh yang harus dilakukan yang nggak boleh tidak dilakuin ya bagi seorang idol ya di sini tentunya ya. Aku lihat di sini ya, sebelumnya mungkin Yunhun ini orangnya juga sudah berkecukupan ya sebelumnya jadi idol ya. Udah sangat bahagia gitu, udah merasa sukses gitu ya sepertinya. Tapi dia di sini merasa kayak ada sih kayak sesuatu something yang missing ya. Meskipun dia cukup banyak pentacles di sini atau money ya, atau keuangannya cukup bagus ya di sini. Aku juga lihat di sini ya, Yunghun ini cukup ini loh, apa sih, selain dia meskipun dia kaya ya, banyak banget uangnya ya di sini ya, atau karirnya ya sangat menanjak ya di sini, tapi dia juga peduli gitu loh sama hal-hal kecil yang ada di sekitarnya, termasuk hewan ya. Di sini terlihat sekali ya di gambarnya ada wanita yang melihat ke arah pipit ya, atau apa ya di sini ya, pipit ya kayaknya ya. Dia melihat ke pipitnya itu cukup intens ya. Di sini dia itu selain memperhatikan makhluk hidup seperti manusia ya, dia juga memperhatikan si makhluk-makhluk kayak binatang ya di sini ya. Dia sangat menyukai binatang dan tumbuhan ya tentunya di sini ya. Dia merawatnya, mungkin dia dermawan ya di sini, dan bisa dibilang mungkin dia ikut charity gitu, bakti sosial gitu loh di sini. Apapun yang Yunghun lakukan itu pasti sukses ya di sini ya. Dengan kehadiran kartu The Lovers di sini, kartu The Lovers menandakan apa yang dia lakukan itu udah ditakdirin sama semesta ya. Jadi selalu gitu loh, apa yang dia lakuin itu pasti bisa membawa kemenangan ya, dan pasti bisa membawa kemenangan di sini. Tiap dia memperoleh kemenangan itu juga dia nggak berbagi sama diri dia sendiri aja gitu loh, tapi dia juga berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar dia ya, termasuk keluarga dekat dia dan teman-teman dekat dia, membernya juga ya di sini ya. Aku lihatnya. Jadi Yunhun ini orang yang sangat murah hati ya intinya ya, aku lihat di sini. Lalu aku lihatnya juga ya, mungkin karena dia dari keluarga berkecukupan ya sebelumnya di sini ya, yang cukup makmur ya. Jadi apapun yang dia inginkan itu sering ya bertolak belakang sama apa yang dituntut sama lingkungan dia ya, sehingga itu menyebabkan sering itu konflik batin ya di sini ya, konflik batin. Dan dia merasa ada yang kurang gitu loh dalam kehidupan dia ini loh, apa sih yang kurang gitu loh, apa sih yang kurang, dan kadang bikin dia nyesel gitu loh untuk nggak lakuin itu. Tapi untungnya ya karena dia udah ngikutin kata hati dia ya di sini ya, kayaknya buat ikutin mimpi dia itu akhirnya dia bisa jadi sukses ya, kayak sekarang ini ya, banyak banget ya fansnya ya jadinya di sini ya. Kalau Yunghun nggak jadi idol ya mungkin di sini nggak tahu sih bakal jadi apa ya, tapi bakal direstuin juga sih sama semesta ya.
Aku lihatnya di sini apalagi ya, dia kalau nggak jadi idol juga sukses ya, soalnya emang dia born to be wealthy di sini, born to be kaya gitu di sini. Kalau kalian lihat hidup dia itu mulus-mulus aja, sebenarnya enggak sih. Ini ada tawar momen ya. Dia sempat juga sih ngerasa kayak ada eh kejadian besar gitu dalam kehidupan dia ya. Aku nggak kelihatan sih sini apa ya. Mungkin aja itu tadi loh. Karena dia berasal dari keluarga yang berkecukupan, jadi banyak hal gitu loh yang bertolak belakang sama keinginan dia yang bertolak belakang ya sama apa yang dituntut gitu loh sama lingkungan dia ya di sini. Dan itu menyebabkan ini tadi merasa kayak ada yang kurang selalu. Oke, mungkin itu aja dulu dari karakter umumnya yang bisa aku baca. Selanjutnya aku akan tarik sih dari kartu Oracle Card. Konfirmasinya ya di sini ya. Yang pertama, have faith in your dream ya. Ini menandakan Jung Hoon itu selalu ya, dia selalu berpegang teguh ya sama mimpinya ya. Dia yakin kalau mimpinya itu bisa menjadi kenyataan ya. Jadi apapun, meskipun keinginan dia ditentang sekalipun ya, di sini untuk mewujudkan mimpi dia ya di sini, tapi dia tetap gitu loh berusaha gitu loh dan berpegang sama mimpi dia ya. Itulah yang buat si Jung Hoon ini jadi bisa gitu loh dia merasakan karena si Jung Hoon ini percaya gitu loh kalau dia itu udah ditakdirin gitu loh garisnya sama yang maha kuasa ya di sini, sehingga apapun yang dia mau lakukan juga pasti berhasil sih sini. Dia juga di sini selain aku juga baca ya di sini si Yoon Hoon ini sering gitu loh dapat tawaran gitu kan. Dia juggling juga sih mau pilih yang mana ya di sini, tapi kadang ada sih tawaran yang dia nggak pengen ambil, kadang ada juga tawaran yang emang dia rasa perlu untuk ambil. Jadi dia sering mikirin dulu sih yang mana kira-kira yang bagus buat kedepannya gitu loh, buat karir dia di sini. Meskipun ya kadang juga konflik batin ya di sini. Aku lihat di sini Jung Hoon cukup profesional ya untuk menjadi seorang aktor dan penyanyi ya di sini. Selanjutnya aku lihat ada kartu konfirmasinya, look at the bigger picture ya di sini ya. Dia itu ya meskipun ya sering kadang mengalami tekanan batin yang kayak gini ya, dan sering sempat mengalami kejadian yang sangat mungkin bikin dia kayak nggak bisa berkutit lagi. Ada sesuatu mungkin ketakutan atau apa gitu ya mungkin ya yang menyebabkan dia roboh ya atau runtuh ya di sini ya. Mungkin dari segi karena tadi ya, karena dia dari keluarga berkecukupan, jadi banyak hal yang dia nggak bisa lakukan ya. Dan dia juga idol, banyak hal yang dia nggak bisa lakukan gitu, dibatasi ya sama agensi dia ya. Mungkin di sini dia tetap ya berpikiran terbuka gitu loh, dia tetap berpikiran positif gitu loh, tahu gitu loh ini yang terbaik emang buat karir dia ya. Jadi ya emang sangat profesional. Selanjutnya aku mau lihat karakter percintaannya si Yoon Hoon ini ya, dan apa aja sih hal-hal yang sebelumnya terjadi gitu dalam kisah percintaan dia ya selama ini ya. Di sini aku ngelihat ya entah apa yang terjadi sama Yoon Hoon ini ya, mungkin ada hal-hal di masa lalu yang masalah percintaan gitu deh, yang mungkin di sini kayak banyak juga sih yang manfaatin dia kan, secara dia populer ya, atau di sini cakep gitu. Jadi banyak juga yang cuma suka sama dia itu karena cakep aja ya sama baik di sini. Jadi banyak yang nggak tulus ya di sini, sehingga menyebabkan dia sedikit merasa kesakitan gitu. Kenapa orang-orang cuma datang sama dia pas senangnya aja ya di sini. Dan itu yang menyebabkan dia ya jadinya lebih bijaksana ya sekarang ya, lebih berpikir gitu loh. Kalau kamu masih mau gitu sama aku ya udah sini. Kalau nggak mau lagi ya udah pergi aja silakan gitu loh. Dan si Yoon Hoon ini sangat
selektif ya kalau soal memilih seorang kekasih ya. Aku lihatnya di sini ya, dia menggunakan pikirannya juga, nggak cuma pakai hati dia doang, dia juga berpikir secara intuitif ya di sini. Dan kalau untuk melepaskan orang ya yang dia rasa udah nggak bisa dipertahankan lagi, dia bakal lepas sih ya di sini ya, si Yunhun ya. Meskipun ya berat banget ya, sakit banget ya. Aku lihat di sini ya. Page of Cups selanjutnya ya. Di sini kelihatan banget ya kalau si Yunhun ini suka sama orang yang bisa happy sama dia, tapi bisa bersama dia juga meskipun dia harus menghadapi kondisi yang mungkin duka ya di sini pastinya. Si Yunhun juga ya di sini aku lihatnya dia suka sama orang yang apa ya, yang bisa ngasih dia kayak nuansa keanak-anakan tapi tetap dewasa. Gimana sih, kayak gak serius-serius banget gitu. Kita berhubungan serius gitu loh, tapi enggak, tapi harus ada gitu kayak santai-santainya gitu loh di sini. Dia juga kalau berhubungan juga nggak serius-serius banget ya, tapi di sini bisa kayak bocah sih, kayak bayi ya di sini ya dia. Agio gitu ya mungkin ya. Aku lihatnya di sini kebayang banget sama aku ya. Sama si Yunhun ini emang dia orangnya dominan banget ya kalau dalam suatu hubungan ya. Jadi dia bakal arahin pasangannya ya mau kemana gitu ya, dia bakal arahin si pasangannya harus gimana gimana ya. Mungkin cenderung protektif ya, tapi sebenarnya enggak ya, dia sayang banget ya. Nah, selain dia cukup bucin ya di sini ya, tapi dia juga di sini orangnya pekerja keras ya. Tadi seperti yang aku tarik kartunya sebelumnya juga banyak banget pentacles ya. Si Yunhun ini sangat bekerja keras ya, dan dia bisa menghasilkan banyak money, banyak uang ya. Kesuksesannya luar biasa dia ya. Dalam hubungan juga dia sangat berjuang banget ya dalam suatu hubungan ya. Kalau jadi pacar kamu, dia berjuangin kamu banget sih, aku lihatnya di sini ya. Tapi dia juga tetap sih pakai akal ya, dia nggak bucin tapi nggak bucin bulol gitu deh. Nah, dia juga pengen ya dalam satu hubungannya itu selalu bisa bawa perubahan yang positif ya untuk dia ya, bisa mengubah hal-hal yang mungkin aja yang selama ini buat dia menghambat dia untuk maju gitu loh. Orang-orang yang bisa membangun dia mungkin ya di sini ya, lebih ke itu ya. Ini berlaku juga sih untuk hubungan pertemanan dan yang lain ya. Aku lihatnya di sini dia mau berhubungan sama orang yang bisa bawa dia ke perubahan yang lebih positif ya. Dan aku lihat di sini ya outcome-nya ya, Yunhun ini pasti bakal bahagia banget sih sama pasangannya ya suatu hari nanti ya. Karena apa ya, aku lihat di sini kartunya cupsnya sangat komplit ya, ada 10 ya. Dan dia cukup tidak peduli juga ya sama pandangan orang lain ya mengenai pasangan dia nanti ya. Aku lihatnya di sini ya. Nemun ya. Seperti yang kartu yang tadi aku bilang, dia mungkin aja ya kalau misalnya susah move on ya tipikalnya ya. Jadi dia kalau suka sama orang itu susah banget ya buat lupain ya, meskipun orang itu toksik sekalipun dia susah buat lupain orang tersebut gitu loh. Kalau dia udah sayang banget ya si Yunhun ini, jangan manfaatin dia gitu loh. Karena aku lihat di sini emang ya meskipun dia ganteng kayak gitu ya, terus banyak progresnya gitu dalam karir ya, alias dia tajir ya di sini ya, tapi banyak juga gitu yang manfaatin dia gitu loh. Jadi dia harus emang sih berpikir lebih bijaksana ya seperti ini ya, dan harus menggunakan akal pikirannya juga ya dalam bertindak ya, logikanya gitu, intuitifnya gitu loh. Dia sih udah pinter banget orangnya, cuma emang ya intuisinya emang harus lebih dilatih lagi ya, biar dia bisa menghindari orang-orang yang mungkin aja pengen manfaatin dia ya. Karena banyak banget sih orang yang pengen manfaatin dia ya. Wah, aku tak dapat ini loh, kartunya Leo.
Ah, jadi ini kuat banget loh energinya si Yunghun ya. Jadi dengan aku kali ini ya. Ini si Yunghun ini bener-bener Leo banget ya. Confidence is your key to success ya. Jadi si Yunghun ini ya, kalau misalnya dia pengen deketin orang ya, emang harus lebih confidence ya di sini ya, harus lebih berani ya, nggak boleh dia terlalu banyak berpikir di sini loh. Deketin aja gitu Yunhun kalau kamu pengen gitu loh dapetin cewek ya, kamu deketin aja gitu loh, ya nggak usah banyak pikir. Cuma mungkin dia idol ya, jadi emang harus banyak berpikir sih di sini ya, biar biar apa ya, takutnya ntar pilihan dia melukai fans ya, karena secara K-pop idol itu kan emang nggak boleh pacaran kan, jadi kayak gitu. Dia menghargai fansnya banget, dia berpikir banget, nggak mau menyakiti fans. Jadi dia untuk sekarang ini nggak, aku lihat sih di sini single ya, nggak ada pacaran, nggak ada kelihatan kalau di sini dia pacaran ya. Jadi bisa dibilang di sini aku lihat kartunya dia single sekarang ya. Oke. Nah, ini aku lihat nih di sini. Menarik banget ya, dari tadi aku ngelihat kartu masa lalu ya. Kartu masa lalu ya. Ini antara si Yunhun emang dia di masa lalu emang punya trauma, luka atau kekecewaan gitu di masa lalu soal cinta yang nggak bisa dia lupain, atau emang ada orang di masa lalu ya yang dia lupa, nggak bisa lupain ya. Ini aku nggak bisa baca ya, aku butuh orang indigo ya buat membacanya ya. Nah, sekarang aku udah ngocok filenya ini. Ini aku bisa ngeliat nih jadinya siapa sih kira-kira orang-orang dari zodiak apa yang kira-kira cocok ya sama dia ya. Ini bisa temennya mungkin, atau calon pasangannya kelak ya. Jadi kalian bisa jadikan jadikan konten halu gitu lah. Ini ya, siapa tahu ada yang dari zodiak-zodiak ini bisa halu. Kalian diperkenankan untuk halu di bawah komen ini. Dan ini juga bisa sih partner bisnis dia ya. Mungkin ada yang zodiak ini ya. Pertama, Sagittarius. Sagittarius. Hai Sagittarius, kau di mana? Adakah member yang Sagittarius di The Boys? Pisces. Member The Boys siapa yang Pisces? Mungkin ada temen dia, mungkin yang deket dia, kalian tahu Pisces ya. Atau yang kalian ship Pisces ada nggak sama dia ya? Selanjutnya ada Libra. Ada nggak sih mungkin siapa Libra yang kalian shipkan sama dia gitu loh? Atau mungkin ada member dia yang Libra, keluarga dia yang Libra mungkin ya? Atau kalian sendiri mungkin ada yang Libra, berpotensi jadi pasangan dia ya di sini. Next, Gemini. Ada member yang Gemini nggak? Terus kalian di bawah ini ada yang Gemini nggak? Angkat tangan deh kalau misalnya ada yang Gemini berpotensi jadi pasangan, silakan halu. The next, Cancer. Ada Cancer nggak sih di The Boys? Terus kalian ada yang Cancer nggak sih? Aku pengen tahu nih. Kalian bisa halu nih pokoknya ya.